Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozi, nomor induk mahasiswa 2020-20 164 dari kelas I. Saya akan mempresentasikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di Indonesia, terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, SK akreditasi nomor 10-E-KPT-2019 volume 4 nomor 2 September 2020 PISSN 2580-8656 EISSN 2580-3883. Pendahuluan. Dewasa ini penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia semakin banyak diminati oleh perusahaan. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat alih ilmu dan teknologi. Keberadaan tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia sebagaimana juga terjadi di negara-negara lain tentu saja dimungkinkan. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal, yakni mereka yang membawa modal atau membawa skill dalam hal transfer of knowledge atau transfer of know-how. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi di dalam konstitusi, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 UUD RI tahun 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai regulasi yang memperketat kehadiran tenaga kerja asing adalah salah bentuk perlindungan kepada tenaga kerja dalam negeri. Kehadiran tenaga kerja asing diharapkan dapat mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, tenaga kerja asing yang ada haruslah tenaga kerja yang memiliki skill dan profesional di bidang tertentu yang belum atau tidak memungkinkan diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Rumusan masalah. Pekerja atau buruh yang bekerja pada suatu perusahaan di Indonesia tentunya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Begitu juga hak-hak bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Hak-hak bagi pekerja atau buruh biasa disebut dengan hak normatif. Hak normatif sendiri adalah hak dasar yang didapatkan oleh pekerja atau buruh dalam suatu hubungan kerja, di mana hak-hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adapun hak-hak bagi tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada umumnya adalah hak atas upah, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat manusia berdasarkan nilai-nilai agama. Adanya perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja untuk memberikan jaminan serta memberikan rasa aman bagi pekerja atau buruh dan dalam melakukan pekerjaannya yang merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pekerja atau buruh. Kepastian hukum terhadap penerimaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Salah satunya materi muatannya adalah penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Ketentuan tersebut menjabarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional, terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga tenaga kerja asing yang dapat
pekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Hasil penelitian dan pembahasan. Ada putusan MA yang memutuskan bahwa perlindungan TKA sesuai dengan KITAS, kartu izin tinggal terbatas, yang diasumsikan sama dengan jangka waktu IMTA. Hal itu tampak dalam putusan MA nomor 595K/PDT TSUS /2010 PT Asmin Koalindo Tuhub Perseroan melawan Kurt Eugene Kierkegaard tanggal 29 Juli 2010. MA berpendapat dalam putusan tersebut bahwa berdasarkan kebiasaan jangka waktu IMTA adalah sama dengan masa berlakunya KITAS. Hubungan kerja tidak tetap antara pekerja dan pengusaha sesuai hukum berakhir sesuai dengan berakhirnya KITAS sesuai pasal 62 UU nomor 13 tahun 2003. Pengusaha dihukum membayar ganti rugi dan sesuai ketentuan pasal 48 UU nomor 13 tahun 2003. Pengusaha wajib memulangkan ke negara asal. Putusan MA yang memutuskan bahwa perlindungan TKA sesuai dengan izin kerjanya. Hal itu tampak dalam putusan MA nomor 286 K/PDT-SUS/2013 PT Siemens Indonesia melawan Stephen Michael Young tanggal 9 Juli 2013. Dalam putusan tersebut, MA berpendapat bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat berakhir dengan berakhirnya masa berlakunya IMTA. Putusan MA yang memutuskan bahwa perlindungan TKA sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja atau PKWT. Hal ini tampak dalam putusan MA nomor 129 PK/PDT-SUS/2016 PT Ispat Pancaputra melawan Ais Ramesh Kapoor tanggal 22 Desember 2016. Dalam putusan tersebut, MA memperkuat putusan Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama dan putusan kasasi MA yang menghukum perusahaan untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada tenaga kerja asing atas hak-hak atau ganti rugi sisa waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang belum dijalani. Kesimpulan dan saran. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di Indonesia telah memenuhi asas keadilan. Hal ini bisa dilihat melalui aturan putusan-putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten terhadap prosedur IMTA atau izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Putusan tersebut menjadi jurisprudensi yang diikuti oleh Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat pertama, serta menjadi acuan untuk seluruh pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Mahkamah Agung menilai bahwa keadilan untuk tenaga kerja asing adalah terbatas pada IMTA yang dimiliki tenaga kerja asing tersebut. Penutup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila kurang maksimal dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.